Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada ihdina pertama, ihdina ya, di sini hamzah wasal harus kita sempurnakan kasrohnya. Kasroh lagi ya, kemudian mengalir ha ya, mengalir dengan deras. Ihdina. Nah, dina. Apa nih, Ustaz? Dina, kadang biasanya nih kebanyakan teman-teman atau saya sendiri gitu, haknya itu putus, Ustaz. Dina, itu betul nggak sih? Ya, kalau gitu? terputus kan berarti ada sifatnya yang kurang. Apa tuh? Mengalirnya udara dan juga mengalirnya suara. Harusnya dialirkan semuanya. Maksudnya dialirkan, disambung aja gitu ya? Iya, jangan sampai terputus, jangan sampai ketika kita mau pindah ke huruf dal, suara H ini udah hilang duluan. Nah, gitu. Jadi jangan sebelum ini hilang, sebelum aliran H ini hilang, kita sudah pindah ke dal gitu. Ihdina mengalir udara, mengalir suara. Hamas dan rokhawahnya kita kasih gitu. Ihdinas. Nah, di sini tipis. Nah, ya. Ini nih. Nah, di sini tipis. Biasanya ihdino. No. Ini gara-gara kayaknya di depannya ada sod. Iya. Nah, biasanya karena di depannya ada sod, jadi kita fokusnya ke sod nih. Ya kan? Betul. Ihdinos. No. Kenapa no? Itu kan. Pengen menyempurnakan sodnya soalnya. Iya. Nos. Itu. Padahal harusnya nunnya sempurnakan dulu. Nah, baru ketika masuk sodnya yang ditekan, langsung tebal gitu. Jadi jangan dari nanya. Ihdinasi. Nah, ketika masuk nas, nah di situ baru tekan. Ya, pangkal lidah kita tekan. Gitu. Jadi sod itu jadi tebal suaranya. Gitu. Ihdinas siratal ro-nya tebal, tebal juga. Ihdinas siratal mustaqim. Sin ada hamasnya, ada rokhawahnya, ada sofir lagi. Sofir. Nah, belum kita bahas sofir tadi. Belum ya? Ada apa? Itu ada di sin. Ada sin. Ya. Sofir itu ada sod, ada zai, ada sin. Hurufnya ada 3. Nah, di sod tadi juga ada sofirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini sinnya biasanya sering tertukar juga sama sod. Sinnya harus tipis ya. Sinnya harus tipis. Musta. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kurang ya, Ustaz, berarti. Kurang. Mustaqim. Jadi kayak ada tempo yang kita cukupkan untuk di sin. Betul. Nah, itu tadi tempo itu yang kita kasih ke rokhawah sama hamus tadi. Ya. Oh, iya. Tuh, kalau hamus sama rokhawahnya nggak ada, sofirnya nggak ada, temponya jadi cepat. Mustaqim. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Sampai mana tadi? Ihdinas siratal kita tarik. Setelah dhammah ya, kita monyongkan, kemudian masuk ke sin, kita tarik lagi. Mustaqim. Kenapa kita tarik? Nah, itu. Kenapa kita tarik? Supaya sinnya sempurna. Misalnya kalau kita tetap tahan pada monyongnya dhammah, jadi sod. Jadi tebal. Iya, betul. Kadang nggak nyampe huruf sod ya. Kadang nggak nyampe huruf sod, jadi dia sod nggak kena, sin nggak kena. Jadi tebal.
seharusnya tipis kan. Nah, maka upaya untuk membuat sin itu tipis, kita tarik kembali. Musta gitu. Banyak ternyata ya. Nah, kemudian huruf ta. Huruf ta, musta di sini huruf ta. Tadi di awal sebenarnya sudah ada huruf nasta'in ya, ada ta. Tapi belum kita bahas. Huruf ta ini juga sering terjadi kekeliruan. Ta ini dia sifatnya kan ada syiddah ya. Artinya suara itu terputus, tidak mengalir deras gitu ya. Nah, selain ada sifat syiddah, ta itu juga ada sifat hamas. Sifat hamas ini mengalirkan udara gitu. Nah, kebanyakan dari kita sifat hamas ini terlalu dominan. Itu sifat hamasnya terlalu dominan sehingga sifat syiddahnya hilang. Atau mungkin berkurang ya. Berkurang atau bahkan sampai hilang. Nih, contohnya. Nah, contohnya nasta'in, ta. Tahu nih. Ta. Ini biasanya teman-teman yang lagi baru belajar tahsin biasanya. Ya, gitu. Jadi atau mungkin yang ta. Jadi bukan seperti bahasa Indonesia ya, cinta gitu ya. Gitu. Ya, jangan lebay lah, itu bahasanya lebay ya, jangan berlebihan. Ta itu ada syiddah. Jadi kita kuatkan dulu, baru kemudian kalau tidak bersukun, justru hamasnya itu nggak nampak banyak, ya, nggak kelihatan. Karena dari ciri khas dari hamas itu sendiri apa sih? Ciri khas hamas itu yasma'uhul qarib dunal ba'id. Dia hanya bisa didengar oleh yang dekat tanpa yang jauh. Jadi yang dengar hamas seseorang itu ya yang paling dekat. Saya baru dapat nih. Yasma'uhul qarib dunal ba'id. Yasma'ul qarib dunal ba'id. Oke. Ya, jadi yang dengar itu yang orang yang terdekat saja. Yang terdekat. Itu jangan pula kita menampakkan supaya kelihatan hamusnya. Nasta'in. Banyak sekali ya mengalir udara. Nah, itu hati-hati. Lebay ya berarti ya, kayak gitu ya. Iya, itu lebay ya. Rasanya lebay. Nasta'in atau mustaqim, ta. Sederhana biasa ya. Ta jangan ta itu. Tapi kadang kayak gitu justru malah disalahin juga saat. Oh, itu kurang hamasnya. Ya, itu karena belum memahami dengan baik ya. Oke. Allahu a'lam lah. Ya, intinya yang saya pahami ta itu selain syiddah, selain hamas juga dia juga punya syiddah. Antara syiddah dengan hamas mana yang didahulukan? Syiddahnya dong, ya, yang paling kuat dong, yang harus dinampakkan, dimunculkan. Termasuk ketika dia sukun. Ketika dia sukun, contoh misalkan qalat atau yang lain, misalkan surat apa ya, yang taknya sukun. Ayo, antum. Apa ya? Qalat lah misalkan. Qalat ya. Qalat, id qalat ya, atau apalah ya, intinya ketika ta itu sukun, kebanyakan juga mengalir hamasnya terlalu deras atau bahkan syiddahnya hilang atau bahkan menambah sofir. Padahal ta itu nggak ada sofirnya. Sebentar, sofir itu tadi yang desis ya? Desis. Oh iya, paham saya. Jadi kalau misalkan salah itu berarti. Betul antum ya. Nah, itu. Jadi kebanyakan kita ya. Ta itu disofirkan. Kok ada suara desis? Padahal yang tadi tiga ada. Ya. Hanya ada tiga saja, sin, zai, sod. Ya. Lebay tadi ditambahin. Itu supaya kelihatan hamas gitu ya. Ini berarti namanya bid'ah, teman-teman. Antum yang bilang ya. Menambahkan sesuatu ya. Itu. Nah, ta itu jadi ketika sukun banyakan disofirkan. Padahal tadi yang saya bilang sifat ciri khas dari hamas itu yasma'uhul qarib dunal ba'id. Jadi kadang nggak nampak, nggak kedengaran dari orang yang jauh, itu udah wajar. Kadang yang deket aja nggak terlalu kedengaran. Gitu. Harus benar-benar dekat ya. Ya, gitu. Jadi yang dialirkan apa? Udara. Bukan suara. Itu. Kalau suara jadinya rokhawah dong. Padahal ta itu syiddah. Nah, kalau ada suara desis berarti maksudnya ke sofir. Padahal sofir nggak ada. Nggak ada huruf ta-nya. Ya. Harus hati-hati teman-teman ya.
Masya Allah. Sampai mana tadi? Sampai tak mustaqim ya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, gitu. Selanjutnya ayat terakhir nih ya. Ayat terakhir. Oh, kita sudah terakhir. Terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, biasa kayak sebelumnya. Siratal ladzina alladzi dzal ya. Siratal ladzina an'amta. Di sini yang sering terjadi kesalahan. Betul. Pertama, nun suka dipantulin. An'amta, mim juga suka mantul. An'amta. Tuh, biasanya ini nggak sadar gitu ya. Antum ada pantulannya loh. Masa sih? Coba baca, masih nggak sadar. Ketika direkam, oh iya, ada pantulan gitu ya. Nah, ini yang pertama ada pantulannya. An'amta. Yang kedua terjadi pencampuran antara hamzah dengan ain. Kadang an'amta atau kadang an'amta sama-sama hamzah gitu ya. Betul, harus hati-hati. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Gitu. Kemudian an'amta, pada nun dan mim yang sukun ketemu dengan huruf-huruf yang setelahnya, kan nun ketemu ain. Kemudian mim sukun ketemu ta. Ini semuanya kan idhar ya. Ada yang idhar haqiqi, idhar halqi, ada yang idhar syafawi, ya kan? Nah, kebanyakan dari kita memahami idhar itu suaranya terputus, hilang. Gitu ya. Jadi saya contohkan. Ya, boleh. An'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, itu putus-putus. Ya. Kenapa suaranya langsung putus-putus? Karena tidak dikasih sifat tawassut bainiyah. Ya, jadi kebanyakan kita ya pada nun sukun dan mim sukun yang idhar tadi suaranya terputus-putus. Padahal kan nun dan mim itu sifatnya apa? Tawassut bainiyah. Artinya suara tidak terputus. Kemudian juga suara tidak tertahan. Suara tidak terputus, suara juga tidak mengalir deras. An'amta itu. Jadi ketika teman-teman yang memahami idhar itu harus jelas. Harus suaranya nggak boleh misalkan terputus-putus misalkan. Nah, itu kurang tepat karena nun dan mim memiliki sifat tawassul ya. Artinya jangan sampai terputus-putus. An'amta 'alaihim, harus nyambung berarti sama suaranya. Iya, suaranya nggak boleh. Nah, gitu. An'amta 'alaihim, seperti itu. Kemudian 'alaihim biasa sama ya. 'Alaihim, him biasanya ha ya. Ha ini juga harus hati-hati. Penyempurnaan ha dengan ha harus sama-sama diperhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Oke. Dari ghairil dulu. Ghairil, di situ ada apa? Ada lam. Ya, ada gho. Pertama ada gho ya. Ada gho. Nah, gho ini kita bahas ya. Banyak yang ada gho, ini biasanya suka ketukar di huruf kho bisa jadi atau g. Ya, goiril gitu ya. Goiril. Kenapa kok gho atau huruf ghoin ini suka kecampur ke go atau ke kho atau bahkan ke ko? Nah, karena memang tiga huruf ini antara kho, gho, ko dengan apalagi go ya, itu mereka berdekatan memang, saling berdekatan ya. Kalau kho dengan gho itu ada di tenggorokan bagian ujung ya atau di atas ya, sudah mendekati makhraj qaf. Nah, kalau qaf itu kan ada di pangkal lidah ya. Nah, itu dekat banget. Artinya sering orang terjadi kesalahan di sini, sering tertukar. Bahkan ada beberapa teman itu yang dia kalau disuruh ngucapin kho yang keluar qaf, suruh ngucapin qaf yang keluar kho. Nah, ketukar gitu ya. Nah, itu.
Terus dalam dialek orang Arab juga ada juga kadang ya. Qaf berubah menjadi ga ya. Iya. Maqadir dibaca magadir. Magadir. Saya tahu itu. Tahu lagunya nggak tuh? Jangan deh. Jangan deh aja. Nah, itu maqadir jadi magadir. Kenapa? Karena ya lahjah mereka lebih mudah mengucapkan huruf qaf dengan ga gitu ya. Tapi itu nggak jadi masalah ya, Ustaz? Nah, kalau dalam Al-Qur'an nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an Kalau dalam boleh. percakapan sehari-hari silakan. Sama kayak kita lah, bahasa Indonesia diucapkan ngobrol dengan sehari-hari dengan, atau misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa daerah juga kan. Iya. Rancu gitu kan. Harus seperti itu. pure ya. Iya. Oh ya, sama ini mungkin juga, Ustaz. Kolbi. Jadi galbi. Iya, galbi. Oke. Galbi. Soalnya suka gambusan. Kalau Mesir tahu nggak apa? Apa tuh? Kalau Mesir qaf jadi hamzah. Qaf jadi hamzah. Iya. Contohnya gimana sih? Nah, jadi albi. Oh, albi. Nah, Saya baru albi dengar. nadak. jadi nyanyi kan. Nah, itu stet ya. di apain? Disensor. Nah, jadi kalau di Mesir qaf itu jadi hamzah. Ya, ini dialek saja ya. Kita bicara dialek. Kalau qaf jadi hamzah. Nah, kalau di daerah Teluk, negara-negara Teluk biasanya ya, Saudi, Qatar, Kuwait, Emirat dan lain-lain itu qaf jadi ga gitu ya. Galbi. Galbi. Nah, kalau Mesir jadi albi gitu ya. Nah, kembali lagi ke apa tadi? Ghairi. Jauh banget ya. Nah, ghain. Jadi ghain itu harus diucapkan dengan jelas ya. Ya. Dia isti'la, suaranya naik ke atas. Isti'la. Gitu. Ghairil ri-nya tipis. Bukan ghairil ril. Mau tanya, Sat. Ri, kalau kita ro itu kan tebal nggak ya? Ketika fathah ro gitu kan. Kemudian kalau kasro ri harus ditebalkan juga sama Apa dengan itu huruf apa tadi? Ro. Huruf ro. Ri atau gimana, Sat? Kalau ro ketika kasrah dia tipis. Tipis. Setipis apa maksudnya, Sat? Setipis apa? Setipis irisan. Artinya memang kan kalau qaf mungkin masih ada oh tebal nih ketika di kasroh qi gitu kan. Kalau ro harus ri atau ri biasa gitu. Iya. Ro ini tebal. Ro Ketika tebal. fathah. Ru tebal. Ketika kasroh ri biasa. Ri bukan roi enggak. Ri tipis. Ghairil ril ya. Ri tipis. Itu bukan re atau ori. Ah, jadi tebal. Ri gitu ya. Ghairil maghdu naik ke atas. Bukan mag tapi tebalkan naik ke atas. Isti'la. Mau ya. Dan tidak perlu dimonyongin. Maghdu ya. Nggak usah terlalu monyong. Ya monyong boleh lah, tapi jangan berlebihan. Maghdu. Ya. Karena sebenarnya lo itu nggak monyong ya. Karena bukan bibir yang bergerak ya. Yang keluar itu dari tenggorokan ya, dari tenggorokan. Jadi bibir mau dipegang gini, mau diginiin, bunyinya tetap oi lo gitu ya. Jadi nggak perlu lah oi. Nah, kadang orang sampai monyong ya. Monyong berlebihan. Monyong gitu. Ghairil maghdubi huruf dot. Dot tebal ya. Tebal. Hurufnya beda dengan huruf dal. Kalau dal maghdu du. Nah, itu tipis. Du. Kalau dot du ya. Du. Nah, kadang kala dulu kita sering belajar di TPA itu katanya harus menggembung. Bu atau mungkin ada nafasnya kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya harus menggembung gitu. Itu betul nggak, Sat? Sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya ya, mau gelembung mau enggak gitu ya, nggak ada pengaruhnya. Bu gitu kan. Ya. Justru kalau misalkan menggelembung itu jadi beda suaranya, harusnya tidak boleh menggelembung. Itu. Ya. Tapi kalau misalkan menggelembung itu suaranya nggak berubah, ya nggak ada masalah gitu. Cuman sejauh ini ketika saya belajar pun ya guru-guru saya tidak ada yang mencontohkan menggelembungkan itu ya. gitu ya.
Sama seperti halnya bahkan to kalau juga. pas lagi menggelembungkan, hati-hati itu gelembung. Oh, Langsung dibenerin gitu justru ya. malah Tapi saya kurang tahu pasti ada larangan atau tidaknya. Tapi intinya kalau tidak berubah suara, tidak merubah dari sifat dot itu sendiri, nggak ada masalah gitu. artinya kan sebetulnya juga menggelembung itu mungkin ada nafas, ada udara juga yang mengisi gitu, Sat. Nah, kalau emang itu yang terjadi, berarti kan ada masalah. Oh, masalah justru ya? Iya, berarti kan padahal kan sifat yang menyebarnya angin atau udara itu kan ada huruf shin saja yang punya. Tapi dia nggak ngelembung juga. Shh, ya kan? Menyebarnya udara dari dalam keluar. Shh. Ya? Tafashi. Nah, itu. Nah, sedangkan bot nggak ada. Nggak ada. Nah, dan kenapa harus digelembungkan? Misalkan. Nah, kalau misalkan ada udara yang mengalir ke sini, gimana itu? Keliru ya, keliru berarti ya. Iya, artinya kalau saya pribadi, kalau tidak merubah bunyinya, ya, tidak merubah bunyinya, tidak merubah sifatnya, ya tak ada masalah itu. Dan nanti harus didengerin dengan pasti itu. Itu gelembung ini ada suara yang berubah nggak? Gitu. Kalau nggak berubah ya aman sih. Aman, ya. Mudah-mudahan ya, insyaallah Allah a'lam ya. Tapi sejauh ini yang saya pelajarin dan yang pernah saya bertalaki ketika terjadi gelembungan dikoreksi. Nah, gitu. Selanjutnya huruf dot ya. Kembali lagi dot. Jadi beda dengan dal. Bedanya di mana sih? Huruf dal itu kan keluarnya dari ujung lidah ketemu gigi seri atas ya. Ketemu dengan gusi. Huruf dot hampir sama ya. Huruf dot justru yang menjadi sandaran bukan ujungnya, tetapi sisi lidahnya. Sisi lidah. Ujungnya itu hanya menempel. Itu. Kalau jadi yang menekan itu adalah sisi lidah, ya. Sisi lidah ya menekan pada bagian gigi geraham atau gusi gigi geraham atas. Tuh. Jadi jadi kalau misalkan kita membacanya dengan magdu du ini tidak ada tekanan, ya? Ini jadi dal. Gitu, karena kita berfokus pada ujung lidah. Nah, tapi kalau bot kita fokusnya di sini, ya, di sisi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Ya. Ghairil maghdubi, tebal, suaranya bulat ke atas. Tuh. Kalau kan ini kita punya geraham itu sisi kanan dan sisi kiri, Sat. Terkait dengan dot tadi. Bagaimana, Sat? Apakah kita harus ke dua-duanya atau satu gitu ya? Iya, jadi kalau di dalam Muqaddimah Jazariyah atau kitab Jazariyah ya, beliau menyebutkan waddadu min ladrasa min aisara aw yumnaha. Waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Gitu. Min aisara aw yumnaha. Dari kanan atau kiri, dari kiri atau kanan. Nah, atau kanan atau kiri, atau kedua-duanya. Jadi boleh mana saja yang kita mudah gitu. Mau dari kanan atau dari kiri atau dua-duanya gitu. Mana yang kita gampang aja. Gitu. Intinya ada yang harus ditekan di situ. Nah, kalau nggak ditekan jadinya dal. Tuh, kalau nggak ditekan jadi dal. Kalau nggak ditekan di sisi ya, harus ditekan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, maghdubi ghairil maghdubi alaihim. Yang terakhir, waladdu. Nah, ketemu lagi dot ya. Waladdu, huruf dot itu punya sifat istitalah. Apalagi istitalah itu artinya suara yang memanjang ya. Suara memanjang. Waladdu ya. Waladdu. Ya. Oh, yang waladdu itunya ya, Ustaz ya. Ketika ditasdid itu yang memanjangnya. Iya. Waladdu ya. Ketika sukun juga sama. Ladlalna ya. Suaranya kan beda kan? Iya. Beda kalau nggak ada istitalah. Adlalna. Nah. Sangat mendetail banget ya berarti ya. Adlalna itu ya. Waladdu. Nah, jadi jangan langsung waladdu. Pertama
tasydidnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya kan? Benar. Yang kedua tidak ada istitolah. Gitu. Maka jangan buru-buru di sini. Kita panjangkan suaranya sehingga tasydidnya juga nampak jelas. Waladdo, tapi jangan pula kelamaan. Kadang ada orang yang sebagian yang berlebih. Sampai hilang. Waladdo. Nah, jadi saktah jadinya. Iya. Jadi hilang betul. suaranya. Sampai hilang kan suaranya kan. Ya. Tuh. Waladdo. Nah, jangan terlalu lama. Waladdo. Cukup segitu. Tapi jangan juga terlalu cepat. Waladdo. Nggak kelihatan. Waladdol. Nah, coba apa hukumnya tadi barusan? Mad lazim musaqal ya. Musaqal apa? Musaqal kalimi. Nah, iya belum selesai. Oh iya, iya. Belum selesai. Jadi masih ada kaliminya. Mad lazim musaqal kalimi. Artinya kalau ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata, maka dia dibaca 6 harokat yang disebut dengan mad lazim musaqal kalimi. Jadi panjangkan dulu 6 harokat baru masuk ke lam. Gitu. Nah, kadang nih Sat yang jadi pertanyaan juga. Dhalin. Agak berlebihan nggak ketika kita lamnya tasydid itu dipanjangkan? Atau mungkin ya kalau saya rasa sih itu terlalu panjang ya. Dhalin. Ya. Gitu. Sebelum masuk ke situ, kita bahas lagi dotnya. Oke. Belum selesai ya? Iya. Oke. Nah, jadi mad lazim mustaqal kalim ini tadi, ya. Kan panjangnya 6 harokat nih. Dol. Kebanyakan teman-teman itu kurang dari 6 harokat. Kenapa kok kurang? Mereka ketika melihat ini ada mad lazim, fokusnya di tekanan. Oh iya. Sehingga betul. ketika mulai mereka langsung naik ke atas suaranya. Langsung naik. Kan semakin naik semakin kita pengen cepet selesai. Yes. Gitu kan? Akhirnya dol. Cuman berapa harokat? Nggak nyampe 4 kadang, ya. Atau cuman 4. Dol. Fokusnya tadi fokusnya tekanan gitu. Harusnya fokus dulu panjang 6 harokat baru ditekan. Gitu. Yes, betul. 6 harokat 3 alif ukurannya pokoknya ya. Yeah. Bol. Ketika bertemu lam yang bertasydid di sini, maka ada nabernya, ada tekanannya di situ ya. Bolin. Nah, tadi pertanyaannya antum tadi, ketika masuk lam itu nggak boleh lama-lama. Boleh lama ya. Kenapa lama-lama? Lam itu kan tadi tawassut, tidak mengalir deras, tidak juga terputus. Ya. Bolin, cukup segitu. Lin, ya. Jadi kalau dibaca bolin, kelamaan. Lin. Nah, itu kelamaan. Itu maksud Ana yang tadi terkait dengan mad lazim musaqal kaliminya. Itu lebih kepada yang ditekannya itu, Ustaz. Jadi kebanyakan kita kan mendengarnya bolin gitu. Jadi kayak mad lazimnya justru bukan di dha-nya tapi di nabernya itu, di lamnya gitu. Iya, jadi yang harus dipahami yang mat itu justru dotnya. Iya. Yes. Dotnya yang 6 harokat, jangan l-nya yang dilamain itu. Jadi lamnya cukup li gitu ya. Karena di situ ada nabernya, ada tekanan. Waladdallin. Cukup segitu aja. Jangan dallin gitu. Lin dipanjangin. Panjang ya. Nah, gitu. Allahu a'lam bishawab ya. Selesai ya. Selesai ya, insyaallah. Al-Fatihah aja atau mau lanjut lagi? Cukup mungkin cukup. Alhamdulillah kalau cukup ya. Dan ini juga kayaknya masih kita perlu banyak belajar karena mulai dari awal sampai akhir itu sangat banyak yang kita dapatkan. Tadi mulai ada tawassut, kemudian apalagi ada naber, apalagi ya banyak syiddah, rokhawah dan lain sebagainya. Dan itu kayaknya nggak cukup kita di pertemuan kali ini. Betul. Ya tadi Ustadz sampaikan juga bahwasanya memang kita butuh sosok
pendamping atau sosok guru Betul. untuk membenarkan bacaan kita. Betul. Itu. Dan mungkin ini prosesnya juga nggak singkat ya, Sat. Nggak sekali duduk langsung bisa gitu ya. Iya. Karena kita Saya ingat itu dulu. Baru pertama kali datang ke Mesir. Gimana, Sat? Datang pertama kali ke Syekh ya, Syekh Ashraf ya. Iya. Beliau kalau teman-teman Mesir pasti tahu lah, di apa namanya, Ja'fariyah, Masjid Ja'fariyah atau di Mahathah Darrosah ya. Itu ada Syekh namanya Syekh Ashraf. Sampai sekarang beliau masih aktif ya, membina teman-teman Indonesia, juga teman-teman Malaysia gitu, kebanyakan wafidin atau teman-teman asing ya. Nah, itu pertama kali saya baru memulai isti'adzah. Baru memulai, kita dengan PD-nya kan, wah, Al-Fatihah doang. Iya. Tiap-tiap hari baca, sekolah di pesantren gitu kan. Bahkan saya dulu juga guru gitu kan. Pernah ngajar juga gitu kan. Baru memulai nih, stop. Kenapa di stop? Salah. Salah. Iya. Cara bacanya salah. Diulang lagi, berulang kali. Nah, itu. Dan yang paling sering terjadi itu, catatan saya itu dulu sering terjadi aliran suara ke hidung. Dan saya itu untuk melatih suara biar biar hilang dari hidung, tidak mengalir ke hidung itu seminggu lebih saya tiap hari. Tuh ya, sambil iseng, sambil kadang mau tidur ya, sambil ngapain gitu ya. Dipencet-pencet hidungnya, dicari celahnya. Gitu. Jadi teman-teman semangat ya. Gitu. Jadi memang semuanya butuh proses ya, Ustaz. Betul. Pembiasaan kita ketika pengen membenarkan bacaan Quran itu butuh dibiasakan juga ya. Iya, betul. Ya, taib Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan insya Allah teman-teman, kita akan bertemu lagi tentunya dengan episode yang lebih seru ya. Unboxing apa lagi kira-kira, Ustaz ya? Jadi temanya unboxing nih ya. Unboxing nih. Masya Allah, ini unboxing. Ini kotak ajaib. Kotak ajaib ini, Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan episode berikutnya. Baik. Dan alhamdulillah teman-teman, jangan patah semangat bagi teman-teman yang masih belajar tahsinnya, belajar baca Qur'annya, karena tidak ada kerugian dalam belajar tentunya ya, Ustaz ya. Betul. Dan juga tetap stay tune juga di channel kita ya, channel kesayangan kita tentunya dalam program Kalamuna ini, dalam rangkaian acara Smart kita nanti juga ke depannya bakalan juga ada acara-acara yang lebih seru tentunya. Baik, saya sekali lagi ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Kepada teman-teman yang setia dimanapun Anda berada, saya akhiri, saya Faisal Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.